Hai, gue Yoga. Dan gue Yorin. Welcome to Ribet, ringkasan berita terkini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas aja berita pertama. Oke, gak? Sikat. Oke, berita pertama, gue pengen sedikit bahas berita dari IDN Times tentang pemerintah larang ASN follow, like, comment, capres-cawapres. Katanya tujuannya ya biar pegawai ASN netral dan profesional. Dan agar pemilu jadi berkualitas. Nah, ini sebenarnya sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di situ disebutkan bahwa ASN dilarang jadi anggota dan pengurus parpol dan tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh apapun dan tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun. Ini sebenarnya sudah valid ya, Gak ya? Tapi ini menurut gue nih, gimana coba ASN-nya mau pada sadar aturan? Kalau Menteri Agama kita aja, yaitu Bapak Yakut Khalil Qomas, Gus Yakut ya, Yep. membuat candaan yang kemarin tuh akan keberpihakan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Tahu nggak lo beritanya? Tahu, gue udah Oke. baca tadi. What do you think about that, Gak? Ya mungkin ya, aturan itu tuh dibikin biar ASN tetap fokus melayani masyarakat. Idealnya. Bukannya malah berantem gara-gara copras-capres gitu. Cuman satu pertanyaan gue ya, emang kalau misalkan contohnya nih, nge-like, emang udah pasti bentuk dukungan ya? Lu bayangin deh kalau misalkan program-program TV, program-program di YouTube kan jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Emang kalau misalkan kita nge-like, oke lah, kalau komen mungkin bisa kelihatan kan arahnya kemana gitu. Kalau misalkan cuma nge-like, apakah itu bentuk dukungan? Kan belum tentu juga. Tapi kan nggak mungkin bentuk tidak mendukung. Ya mungkin sama ini aja kayak, oh kontennya bagus, like gitu. Oke, mendukung yang punya ininya kanal beritanya Iya, gitu. mungkin kayak angle pengambilan Ganjar lagi lari itu bagus gitu. Angle-nya Pak Prabowo lagi ngasih orase lagi salah, ngasih orasi itu bagus. Ya, mendukung belum tentu. Iya dong, ya kan? Gimana Iya. kalau lo? Iya sih, mungkin aja gitu. Tapi lagi-lagi ya gitu. Maksudnya kita aja nih, nggak. Ini gue kembali lagi ke Gus Yakut tadi ya gitu ya. Walaupun hubungannya dengan ASN, kita aja Yap. jadi host gitu ya kayak gini nih gitu ya, presenting berita dan lain-lain. Kalau kita salah, kalau kita bercanda, kalau kita sedikit tendensius, itu kita bisa dibully abis-abisan dan dianggap serius bahkan. Wah, kelihatan nih si Yorin arahnya kemana nih gitu kan. Kita nggak boleh, kita aja masyarakat biasa gitu ya. Apalagi seorang Gus Yakut, dia harusnya sadar bahwa nggak boleh begitu gitu. Karena ucapannya itu kalau urusannya dengan capres-cawapres itu bisa menjadi sebuah pemicu gitu untuk masyarakat berpikir bahwa ada keberpihakan di situ gitu. Atau gue tahu nih, mungkin joknya jangan cuma salah satu, dua-duanya juga gitu. Sekalian, biar adil, biar fair gitu. Iya sih, ya nggak apa-apa. Maksudnya pasti nggak mungkin enggak sih. Semua orang pasti punya di dalam lubuk hatinya gitu. Di lubuk hati yang paling dalam. Iya pasti dia punya favorit lah ya pasti. Tapi I don't think it's wise ya to do that gitu. Sebagai seseorang yang bukan hanya seorang menteri gitu ya, tapi juga beliau ini kan menteri agama gitu dan tahu dong pengaruhnya agama di Indonesia kayak apa. Menteri semua agama ya, bukan satu agama aja. Exactly. Iya. Gitu. Dan menurut lo, tapi peraturannya bagus ya, ASN harus netral gitu, bagus ya? Aturannya sih bagus, cuman aplikasinya agak susah kayaknya ya. Iyalah ya, Iya. semua kan soal kepentingan ya nggak? Terus jangan lupa, kalau udah ada aturan, kalau ada yang melanggar, nah gimana treatmentnya? Oh iya betul. Apa cuma dibikin aja aturannya tapi tanpa ada sanksi apa-apa? Kok enak ya? Gitu. Lagian kalau misalnya mereka dilarang, mereka bisa jadi bikin second account, ya kan? Iya. Oke lah kalau gitu. Apa jadinya? Ada lanjutan? Nggak ada. Opini? Nggak ada. Oke lah kalau gitu. Setuju sih gue. Kita lanjut aja berarti ya ke berita kedua. Oke nggak, Gak? Oke.
Gue lanjut ya. Silakan. Berita kedua. Nah, ini gue lihat awalnya malah dari akunnya Bang Ahmad Saroni. Beliau posting berita dari Tribun News Manado tentang Kepala Biro Operasi ya Polda Sulawesi Utara yang diduga aniaya polisi. Waduh. Nih ya, Pak Listio Sigit sampai di-mention juga tuh di akunnya Bang Ahmad Saroni. Nah, menurut Kepala Biro Ops Polda Sulut yaitu Kombes Polisi Wawan Wirawan ini ya, beliau itu sih bukan penganiayaan tapi bentuk teguran antara senior ke juniornya. Karena juniornya ini ya yaitu Aibtu Jufri Suhani katanya melakukan wah ini ngeri nih, perampokan padahal sedang bertugas. Rampok loh gitu kan. Yang ini kan videonya. Ya itu tuh. Itu tuh. Nah, ini. Iya. Nah, oke. Nah, ini kelihatan kan di sini di video ini ya juniornya tuh kayak dipukul terus ya kan. Kayaknya kepalanya tuh iya ditendang gitu. Diinjek. Oh, diinjek. Kayak rem diinjek ya. Nah, lucunya ada statement dari si pelaku kalau dia tuh nggak melakukan pemukulan atau penonjokan dan laporan dugaan penganiayaan itu versi masing-masing aja. Jadi ini sebenarnya intinya apa ya? Yang benar gimana ya menurut lo, Lin? Intinya pawawannya bohong. Hah, bohong? Pelakunya bohong berarti. Walaupun katanya sih sudah minta maaf ya. Nah, kalau misalnya dia minta maaf berarti dia sadar, dia mengakui bahwa dia bohong kayaknya gitu ya. Mungkin minta maafnya itu tuh nggak sengaja kali ya. Nggak sengaja nginjek kali ya. Bukan minta maaf saya sudah melakukan penganiayaan dan kebohongan publik gitu, bukan? Bukan, mungkin minta maafnya, maaf nih karena saya nggak bisa nahan emosi gitu. Tapi menurut lo ini patut dilakukan nggak sih sebenarnya oleh anggota kepolisian kepada juniornya gitu kalau mereka memang melakukan pelanggaran seperti ini gitu ya? Walaupun memang kita setuju ya bahwa si junior ini yang melakukan pelanggaran ya perampokan ini memang harus ditindak tegas, tapi apakah memang hukuman sanksinya seperti itu gitu ya, sekasar itu gitu ya. Mungkin ya sepengetahuan gue gitu kan, apapun tindakan yang dilakukan gitu kan sama anggota gitu, itu hukumannya tuh tetap harus sesuai hukum yang berlaku ya, yang berlaku buat mereka gitu kan. Karena kenapa dikhawatirkan kalau sebenarnya di sipil juga sama. Kalau dilakukan kayak hukuman main hakim sendiri, kita pukulin sendiri, takutnya apa ya, kebablasan gitu kan. Itu bahaya, bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu. Kan apapun bentuk pelanggaran mereka itu udah ada ininya, Lin, udah ada mekanismenya hukumannya. Betul. Gitu. Jadi harusnya jangan ya. Jangan ketahuan. Jangan kerekam. Iya, betul. Kayaknya itu masalahnya sih, karena kerekam kayaknya. Padahal sebenarnya kan ini kan ketahuan dari akun Bang Ahmad Sahroni ya. Berarti mungkin beliau juga nggak mungkin pernah melakukan hal seperti itu ya. Enggak dong. Oh, enggak. Positif aja saya mah. Semoga enggak ya. Iya. Semoga orang-orang yang ada di pemerintahan juga tidak pernah melakukan hal ini. Karena kayaknya kalau melihat berita, hal-hal seperti ini memang kerap terjadi di dunia di dunia ya katakanlah kayak jangan jauh-jauh deh, kemarin aja Mario Dendi itu ya kan gitu, anaknya kayak gitu, terus bapaknya oke-oke aja gitu, kayaknya anaknya begitu gitu kan. Aduh, kacau itu. So I think ini adalah sebuah kebiasaan sih sebenarnya. Kalau misalnya lo sendiri gitu ya, ada kepengen nggak jadi polisi? Kalau dari segi usia mungkin udah nggak bisa ya, udah mentok mundur lagi. Ada yang pernah pengen jadi polisi nggak? Saya. Oh iya? Polisi tidur. Dilindes mulu dong. Gue sempat mau sih jadi polwan dulu sebenarnya. Iya, cocok, Lin. Iya, katanya orang-orang gue cocok jadi polwan. Polisi wanian. Kalau orang Sunda. Artinya di sini. Ngerti tuh wanian? Nah, gitu. Iya, saya juga ketuaan. Padahal kalau mundur lagi, gue mau tuh jadi polwan. Ya ini kalau misalnya lo mau jadi polwan, bisa aja pas habis selesai kuliah tuh langsung daftar. Udah lah, ini udah nggak mungkin.
Mungkin nanti daftarin anak aja lah. Daftarin anak aja mungkin. Iya. Apa kalian bertanya ya pasti kenapa nggak cari jodoh polisi aja? Jangan tatut. Jangan ini apa? Aku lebih suka jangan ragu-ragu maksudnya. Iya. Jangan pangkatnya jangan tanggung-tanggung, kombes sekalian gitu. Karena kalau gue lebih seneng ngeborgol. Lanjut. Oke, kayaknya kita langsung ke berita ketiga. Oke, gue bacain ya. Boleh gak? Langsung geser berita ketiga dari detik.com ya. Nah, berita ketiga ini isinya adalah Direktur Bukaka dicopot usai jadi tersangka korupsi. Gue bacanya Bukake. Waduh. Itu film apa ya? Saya nggak kenal. Istrinya Pak Kakek. Oh iya. Silakan. Nah, jadi Direktur Bukaka dicopot usai jadi tersangka korupsi tol MBZ. Nah, PT Bukaka Teknik Utama TBK memberhentikan sementara direktur operasionalnya yaitu Sofia Balfas. Nah, langkah ini dilakukan usai Kejaksaan Agung. Jadi ini kasus korupsi ini ditangani sama Kejaksaan Agung ya, bukan KPK. Jadi usai Kejaksaan Agung menetapkan Sofia menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed MBZ. Kalau orang-orang bilangnya MBZ. Biar cepet ya. Iya, kalau kita mau orang mau kemana ke Bandung tuh lewat tol MBZ ternyata itu dikorupsi. Jadi kalau misalkan kita lewat sana, weekend mau ke Bandung, gila nih jalanan dikorupsi gitu, kita ingetnya kayak gitu. Kalau nggak dikorupsi harusnya ada lampu-lampu mungkin ya di sampingnya gitu. Siapa tahu ya, mungkin ketika nggak dikorupsi jadi lebih nyaman gitu kan. Iya. Sekarang udah nyaman sih, apa lebih empuk gitu kali ya. Iya, mungkin bisa jadi kan. Harusnya berarti saking banyaknya dikorupsi, jalanan di Indonesia itu harusnya jauh lebih bagus jadinya, harusnya mungkin lebih tahan lama. Iya benar, kualitas aspalnya gitu ya nggak sih? Gue bukan mau ngebahas apapun ya, tapi kayak kalau melihat wajahnya Ibu siapa tadi? Sofia tuh wajahnya nggak kelihatan bakalan nakal. Terlibat kasus korupsi ya. Iya ya, memang kita nggak bisa menilai orang dari sekedar look gitu ya. Nggak bisa. Kayak gue gini kan mukanya kayak kelihatan ekstrim gitu ya, kayak gimana? Padahal kan baik banget gitu. Iya. Baik apalagi kalau udah ditransfer baik. Oh iya benar, ibu itu juga berarti gitu. Udah ditransfer baik. Baik Pak gitu. Nggak bener nih kebanyakan korupsi. Tapi ini menarik, butuh di highlight juga bahwa penangkapan ini sebenarnya bukan kasus yang diungkap oleh KPK ya, gitu ya. Tapi Kejagung. Ya, dan kemarin sebenarnya di Geolive juga gue sempat bikin salah satu konten juga bahwa kalau melihat dari persentase penangkapan KPK emang sering kalah juga sih dalam mengungkap sebuah kasus. Gitu. Kenapa ya? Kira-kira ya? Nggak tahu, apakah mungkin anggarannya kurang jadi mereka malas ke lapangan untuk cari riset dan lain-lain gitu. Menurut lo kenapa? Langsung lempar lagi saudara-saudara. Mungkin ya kasusnya ini ditangani Kejagung ya kan, karena ini udah penanganannya gitu kan, udah mulai penelitian kasusnya penyidikan gitu, itu sudah diproses lama oleh Kejaksaan Agung kan. Biar bagaimanapun juga kan Kejaksaan Agung kan lembaganya lebih besar gitu kan, lebih besar gitu. Jadi tapi kan tidak spesifik. Kalau KPK tuh kan spesifik banget soal korupsi. Harusnya mereka lebih lebih cepat tanggap ya nggak sih? Ya setuju sih. Ya nggak. Mau institusi itu sebesar apapun, tapi kan ada spesifikasi di dalam pekerjaannya KPK gitu. Apakah mungkin mereka tidak menangkap sinyal-sinyal korupsi dari situ karena mereka mungkin ada kepentingan? Nggak berani ya? Apa mereka mungkin kayak menyimpan energi untuk menangkap yang lebih besar lagi? Ini nyantai aja, nanti aja kita tangkap. Harapannya seperti itu ya. Itu, tapi gitu. Kemarin kan Ibu Mega, nabrak. Pas ngomong Ibu Mega langsung nabrak. Ibu Mega sempat ngomong KPK bubarin aja katanya. Waduh, gitu. Apakah mungkin karena beliau juga melihat bahwa KPK ini seringkali kerjanya nggak efektif gitu? Menurut gue ya, kemungkinan
suatu lembaga, jadi nggak cuma KPK aja nih, kemungkinan suatu lembaga yang dibentuk gitu kan untuk menangani suatu hal tapi tidak berjalan dengan baik atau maksimal ya, tidak bisa memaksimalkan fungsinya gitu kan, ya nggak tertutup kemungkinan. Cuman masalahnya kalau menyangkut KPK ini kan jadinya larinya kemana-mana, isunya jadi ke politik lah. Wah ini nih kesana kesini, jadinya Gua tuh- serba salah Gue gitu. sempat mikir malah Bu Mega tuh pengen ngebubarin KPK. Kan tahu sendiri dong PDI Perjuangan tuh menyumbang jumlah angka yang besar ya. Untuk? Kadernya yang korupsi. Oh gitu. Luar Nah, biasa gitu jadi ya. banyak yang dikasih giveaway rompi oranye ya kan Yes. sama KPK ya. Ya, gue sempat berpikir ya namanya juga gue rakyat jelata ya, boleh Iya. dong punya pemikiran ya gitu. Gue sempat mikir bahwa beliau pengen KPK dibubarin karena biar kader-kadernya nggak disorot terus gitu. Kalau yang korupsi-korupsi nggak ditangkepin. Tapi melihat fakta bahwa ternyata KPK kerjanya nggak segitunya juga gitu ya, mohon maaf ya. Ya, I think even KPK bubar juga nggak ada masalah ya menurut gue. Bakal ditangkap juga sih sebenarnya koruptor-koruptor itu. Gue cukup percaya. Terima kasih ya sudah berbaik hati. Terima kasih sudah menyimak kita di episode kali ini. Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Oke, bye-bye. Bye bye, sampai jumpa.